sepanjang jalan. Suasana seperti mau jalan-jalan ya, ini naik oto. Padahal saya sama mama ini kita mau gali tanah. Nah, di Wolokoli ini seperti Kasongannya di Bantul, salah satu sentra untuk tembikar dan gerabah khusus daerah NTT. Tidak semua tanah dapat dijadikan tembikar. Karakter tanah yang bisa menjadi bahan baku tembikar adalah tanah yang sulit menyerap air, lengket dalam keadaan basah, dan apabila dalam keadaan kering, butiran tanahnya terpecah-pecah secara halus. Hari sudah semakin siang. Walaupun diterik matahari yang panas ini, mama-mama masih semangat mencari tanah. Ini namanya kobor, tapi kalau kobor tuh disangkutin ke kepala. Nggak kuat, bisa patah leher. Ini yang proses selanjutnya, ini masuk ke proses penjemuran. Ini yang baru kita ambil nih, biasanya dijemur kalau tergantung matahari begini bisa 2 harian, habis itu tumbuk. Yuk. Ayo mari. Tumbuk. Sebelum dapat dibuat menjadi adonan, tanah hasil galian ini memang harus diproses agar mendapatkan karakter yang cocok untuk dibentuk. Setelah itu, kemudian tanah diberi air dan barulah dapat dibuat menjadi adonan pembuat tembikar. Namun, agar campuran tanah tidak menjadi lembek, tanah yang basah diberi campuran pasir halus. Di tangan para wanita Flores ini, adonan gerabah dibentuk dengan sangat ahli dan teliti. Tanpa alat modern, hanya menggunakan kekuatan tangan dan insting mereka sebagai seorang wanita asli Flores. Tidak mau kalah dengan mama-mama, saya pun ingin mencoba membuat sesuatu dari tanah liat ini. Dahulu, tembikar berfungsi sebagai perkakas rumah tangga atau keperluan upacara religius dan penguburan. Semakin modernnya zaman, maka mulai dipakailah kayu dan batu untuk meratakan tembikar tersebut. Pokoknya intinya gini, ini yang disebut batu tatap. Jadi, di saat kita pukul, itu harus pas-pas. Kenapa? Kalau enggak, bolong. Bagi wanita Wolokoli, keahlian mereka untuk membuat gerabah diperoleh secara turun-temurun dari orang tua mereka, tanpa ada catatan tertulis tentang bahan maupun teknik. Bagi saya, berpetualang dan menemukan kegiatan masyarakat yang seperti ini benar-benar menjadi sebuah kisah yang luar biasa. Setelah jadi, tembikar belum bisa langsung dibakar. Akan tetapi, harus dijemur dulu selama 1 hari sampai ia mengering. Berbagai jenis perkakas masak dapat dibuat oleh mama-mama di Wolokoli. Sudah sesuai dengan perkembangan zaman, tidak terbatas hanya tong saja. Pokoknya ini dibakar sampai benar-benar jeraminya hilang. Itu lebih kurang 1 jam prosesnya. Nanti kelihatan dari bentuk fisiknya tadi, ingat kan warnanya agak-agak pucat, nanti setelah dibakar berubah. Oh ya, ada satu yang menurut saya keren. Nah, di Wolokoli ini ada satu pembaharuan juga, masih bersangkutan dengan tembikar, dengan gerabah, cuman tekniknya beda. Tuh di situ. Dengan cara alat putar ini, periuk akan lebih halus dan presisi bentuknya. Setelah saya kesini sebelumnya, ternyata sudah ada pembaharuan bagi masyarakat Wolokoli ini untuk menambah penghasilan mereka. Oke, ini jadi kalau yang saya tangkap setelah 2 kali ada di Wolokoli, perbedaannya gerabah dengan tembikar. Kalau menurut saya yang dibikin mama-mama ini gerabah karena fungsinya memang untuk peralatan memasak dan besar-besar. Tapi kalau ini yang
Om Anyus bikin, hasil akhirnya ini halus, cantik-cantik. Udah gitu nanti setelah proses dikeringkan dan dibakar akan dikasih glasir, dipernis. Jadi fungsinya untuk hiasan. Satu keterbaruan yang keren ya. Oh, ngomong-ngomong, kenapa logatnya agak Jawa tadi? ternyata Om Anyus ini asli sini toh, asli Maumere, tapi belajar cara bikin ini di Jogja. Nggih, gitu. Jadi ilmu yang didapat diterapkan lagi di daerah asalnya. Biar maju ya, sentra Wolokoli ini ya. Insya Allah.